Saya juga ngerasakan yang sama. Atau mungkin trennya berubah. Ini kayaknya kampanyenya biasa, kan? Iya, Kayak hari betul. biasa aja gitu loh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Halo teman-teman, balik lagi di Bung Barat. Oke, Bung Barat. Ya, Gimana kabarnya, Bung Barat? alhamdulillah baik Bung David. Baik, oke. Baik. Ini Di Bung masa Barat- kampanye ini di kita masa harus tetap kampanye. baik. Masa kampanye ini kan masih berjalan ya, Bung ya, sampai Ya. tanggal 24 November. 24, kemudian masa tenang 3 hari, itu kita nggak boleh apa-apa. Ya. Kemudian tanggal 27 itu pemungutan suara. Maksudnya di masa tenang itu tidak boleh ada lagi kampanye, Bung. Iya. Semua alat peraga kampanye itu dibersihkan, tidak boleh ada lagi. Betul-betul masa tenang. Jadi tidak boleh lagi ada kampanye di masa tenang gitu loh. Tapi Bung, nggak tahu kalau di daerah-daerah lain ya. Ya. Cuman kok sepertinya aku melihat sepertinya tenang-tenang aja kampanye tahun ini, kayak nggak ada yang semarak. Biasanya kan baliho, umbul-umbul, spanduk besar-besar ya Iya, kan, betul. foto-foto calon-calon. Ini kok sepertinya kalem-kalem aja ini. Bung, ngerasain nggak sih sebenarnya? Saya juga ngerasakan yang sama. Ini kayaknya kampanyenya biasa, kan? Iya, Kayak hari betul. biasa aja gitu loh. Nggak Iya. terlalu kelihatan. Ya mungkin kita bisa rasakan waktu COVID pun kemarin 2019 kan tuh pernah ada pilkada juga ya Bung ya. Iya, 2019, 2020 seingat saya itu ada kampanye. Iya. Ada pilkada, sorry situ. Tapi memang 2024 ini agak terkesan, ya ini menurut pendapat saya lah, itu biasa-biasa aja, kayak Bung bilang tadi, tenang. Iya. Atau ini bagian dari strategi pasangan calon, saya nggak tahu. Atau mungkin trennya berubah. Soalnya kalau aku melihat di medsos mulailah ada muncul-muncul. Iya, sepakat saya kalau itu, Bung. Iya, calon-calon, Iya. mereka menceritakan kesehariannya, visi Iya, misinya. kemudian dia tunjukkan kalau dia pernah atau incumbent, dia tunjukkan hasil kerjanya. Iya. Kemudian ada musik-musik tertentu, musik-musik Betul. kekinian kan gitu, Bung. Iya. Kan mungkin Gen Z mungkin lebih suka nonton di situ daripada harus berpanas-panasan di lapangan, contoh. Iya sih memang. Di jalan gitu. Tapi memang ada plusnya, kemudian ada minusnya. Iya. Kalau aku melihat plusnya adalah ya sudah, jalanan bersih, tidak ada baliho, tidak ada spanduk-spanduk. Tapi aku ngelihat minusnya kayak hari biasa. Iya. Tidak merasakan apa ya, bukan arwah, spiritnya ya. kampanyenya tuh nggak kerasa gitu. Padahal, Bung, di masa kampanye ini, ya kepala daerah atau calon kepala daerah ya sekarang ini ingin menunjukkan visi dan misinya itu pada saat kampanye sebenarnya. Justru ini menyampaikan, momennya. menyampaikan apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia laksanakan ketika nanti dia menjadi kepala daerah dan menang. Justru disampaikannya di masa kampanye ini kan, Bung, gitu loh. Penyampaiannya di sini gitu loh. Ya mungkin seperti Bung bilang, ada paradigma yang berubah nih dengan menggunakan media sosial, sehingga masyarakat ataupun katanya sekarang Gen Z ini lebih melihat, wah, nengok media sosial aja lah, bagaimana dengan visi misi mungkin yang sudah pernah dia kerjakan ketika dia menjadi kepala daerah. Mungkin di situ mungkin ada paradigma, Bung, yang bergeser di sini. Bergeser ya, Bung. Gitu loh. Tapi ngomongin kampanye berarti kan ngomongin masalah regulasi. Ya. Karena dia cuma sampai tanggal 24. Ya. Kemudian juga jangan sampai kampanyenya merugikan pasangan calon lain. Betul, Nah, betul. Bung, mungkin boleh Bung bagi-bagi nih ke teman-teman calon pasangan. Ya. Apakah memang mengenai kampanye ini itu ada batasannya, atau ya sudah free fight aja, bebas aja di lapangan, kalian mau ngapain terserah? Oh, gini, Bung, larangan itu memang tertuang dengan jelas di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang kampanye, ya, babnya berkaitan tentang, ada juga diatur dalam PKPU 13 tahun 2024 berkaitan tentang masa kampanye. Oke, 13 2024. Itu aturan PKPU-nya. baru berarti ya. PKPU-nya yang baru ya. Kemudian itu ada di situ disebutkan bahwa kampanye itu dilarang merusak alat peraga kampanye gitu loh. Karena itu merupakan kalau mau dikatakan itu pelanggaran, itu masuk dalam pelanggaran, itu bisa dilaporkan berkaitan tentang itu, karena itu dilarang gitu loh. Kemudian menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah, baik pemerintah daerah, itu dilarang menggunakan fasilitasnya. Menggunakan tempat ibadah, Bung,
sama tempat pendidikan, kecuali di universitas, Bung. Itu boleh, kan gitu. Itu boleh, tapi dengan izin penanggung jawab daripada yang ada di universitas, gitu loh. Dan di universitas tidak boleh ada ya alat peraga kampanye, Bung. Betul-betul itu seperti memberikan ya visi misi kepada mahasiswa misalnya tentang visi misi kepala daerah. Itu boleh, Bung, di kampus ya. Kemudian berkaitan tentang itu melakukan pawai di jalan raya, Bung. Itu tidak boleh, dilarang. Itu dilarang. Pawai nggak boleh? Nggak boleh di jalan raya, Bung, itu. Padahal itu yang menarik loh. Jadi ramenya itu kan kelihatan ketika pawai ya. Itu sudah tidak boleh dalam sudah PKPU tidak yang boleh. baru ini, Bung. Oh. Terakhir, tidak boleh melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal. Artinya hanya sampai 24 November itu. Nah, itu yang saya bilang tadi. Makanya di tanggal masa tenang, misalnya di masa tenang itu tidak boleh lagi ada kampanye. Bahkan semua atribut kampanye itu dilarang, dan itu harus dibersihkan oleh petugas. Nanti KPU melakukan pembersihan berkaitan tentang APK yang kita lihat di pinggir jalan itu kan cukup banyak, Bung. Betul. Itu akan dibersihkan ketika masa tenang. Maka oleh karena itu tidak boleh kampanye di luar jadwal yang telah diputuskan atau ditetapkan oleh KPU berkaitan tentang tahapan itu, Bung. Oke. Tapi Bung, ada yang menarik. Ialah ketika tadi kita coba mundur ke belakang sedikit. Ya. Terkait dengan kampanye di universitas. Iya. Kan Bung, seperti yang kita tahu, ada beberapa pasangan calon Ya. yang dia juga secara gelar akademik memiliki prestasi yang baik lah. Kemudian memberikan kuliah-kuliah umum. Apakah hal seperti ini dapat dikategorikan sebagai kampanye atau tidak? Atau ya itu hal yang berbeda? Gini, Bung, kampanye metodenya begini di dalam kampus itu begini, di dalam universitas lah saya bilang ya. Metodenya bisa pertemuan terbatas, kemudian pertemuan tatap muka dan dialog, Bung. Ini untuk menyampaikan visi dan misi kepala daerah tadi itu, Bung, kepada civitas, mungkin kepada civitas akademik misalnya, ke kampus misalnya, itu diperbolehkan saat ini, Bung, gitu. Tapi atribut misalnya APK, kemudian bahan-bahan kampanye itu tidak boleh ada di kampus, gitu loh. Tapi menyampaikan visi dengan cara berdialog itu diperbolehkan oleh aturan. Oh, artinya memang ini masuk ke dalam metode pertemuan terbuka. Kalau di dalam PKPU-nya metodenya disebut pertemuan terbatas, Bung. Oh, pertemuan terbatas. Dialog, kemudian pertemuan tatap muka, seperti yang Bung bilang. Jadi metodenya seperti itu disebutkan di dalam peraturannya, gitu lah. Oke. Bagaimana kalau ternyata dia adalah seorang pemuka agama tertentu ya, ya kan? Namanya pemuka agama tertentu, dia kan pasti sering tampil di tempat-tempat ibadah, Ya. memberikan ceramah, memberikan wejangan. Iya. Kalau yang seperti itu, bagaimana itu? Dilarang, Bung. Dilarang. Sangat dilarang. Sangat dilarang. Di dalam PKPU di dalam aturan juga tempat ibadah itu tidak boleh ada kampanye di situ. Oke. Kecuali tadi di universitas tadi, di kampus misalnya, itu pun harus ada izin dari penanggung jawab kampus atau universitas. Siapa yang bertanggung jawab di situ, dia memberikan izin. Kalau di kampus saya rasa saya sepakat, Bung. Kenapa? Ini bentuk kritik daripada mahasiswa untuk mempertanyakan visi dan misi, gitu loh. Artinya calon kepala daerah harus juga berani untuk membuka diskusi, berdialog dengan mahasiswa, membuat pertemuan terbatas bahkan tatap muka berkaitan tentang visi dan misinya ketika dia akan menjadi kepala daerah. Saya sih menyambut positif ini, Bung, gitu loh, terkait adanya dialog dengan mahasiswa agar mahasiswa juga bisa mengkritisi terkait visi dan misi calon kepala daerah. Nanti jikalau nanti dia menjadi kepala daerah atau menang, kan boleh mahasiswa untuk mempertanyakan itu, seperti dialog yang sudah pernah dilaksanakan ketika masa kampanye, Bung. Gitu, Bung. Oke. Oke, Bung. Itu kan tadi kalau kita bahas mengenai metode, kemudian larangan. Nah, Bung, teringat beberapa kasus yang pernah terjadi. Ya. Dan isu yang selalu muncul di setiap pemilihan terkait dengan money politik. Nah, tapi agak dilema karena dilemanya adalah money politik artinya dalam bentuk uang. Ya. Bagaimana kalau dia dalam bentuk barang? Iya. Nah, diperbolehkan tidak para calon-calon ini memberikan sesuatu kepada peserta-peserta kampanye?
kemudian tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih, Bung. Itu konteksnya sangat jelas. Gitu loh. Jadi tidak boleh memberikan hadiah sebenarnya. Tidak boleh menjanjikan sesuatu kepada pemilih ataupun penyelenggara. Jika pasangan calon ini, Bung, ini kita juga harus berhati-hati nih money politik ini kan. Tidak menutup kemungkinan ini bisa terjadi, Bung, gitu loh. Artinya money politik ini acap kali terjadilah saya bilangnya, atau kemungkinan besar akan terjadi, karena untuk mengantisipasi itu kan kita harus juga jelas bahwa money politik ini sangat dilarang di dalam pilkada gitu loh, karena sudah ditetapkan dalam PKPU-nya itu gitu loh, menjanjikan sesuatu tidak boleh gitu loh. Yang boleh itu yang seperti Bung bilang tadi itu, seperti itu berkaitan tentang kampanye, Bung. Gitu loh. Nah, contoh ini memberikan hadiah misalnya kan, pada saat kampanye ada kegiatan ya jalan gerak santai gitu loh kan, kemudian ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba, konser, itu pun hadiahnya nggak boleh bentuk barang, Bung, dan nggak boleh melebihi 1 juta. Harus bentuk barang dan tidak boleh melebihi 1 juta. 1 juta dalam bentuk barang, nggak boleh itu pada saat kampanye ya, Bung ya, gitu loh. Saat materi berkaitan tentang money politik itu tidak boleh lagi, Bung. Oke. Gitu loh. Jadi untuk mempengaruhi orang kita beri duit misalnya 50.000, 100.000 itu dilarang, Bung. Sangat dilarang. Dan jika calon kepala daerah melakukan money politik secara langsung dan bisa dibuktikan, itu sanksinya diskualifikasi, Bung, pasangan calon. Artinya ketika ditemukan praktik di lapangan pasangan calon memberikan money politik misalnya, seperti yang disampaikan dalam pasal 66 misalnya, Undang-Undang PKPU nomor 13 tahun 2004, itu tidak boleh mereka memberikan uang, materi, dan hadiah kepada pemilih. Jika itu terbukti dilakukan pasangan calon, maka sanksinya diskualifikasi, Bung. Pembatalan pasangan calon. Jadi bukan main-main ini, Bung, sanksinya. Berarti langsung ketika ditemukan praktek, langsung kita bawa ke KPU atau ke Bawaslu? Ke Bawaslu, Bung. Kita Laporkan berkaitan tentang Bawaslu. Itu kan termasuk dalam ranah Bawaslu untuk disampaikan kepada Bawaslu laporan itu, gitu. Tapi harus ingat syarat formil, syarat material, kan gitu nih. Syarat formilnya itu bicara tentang pelapor, terlapor, jangka waktu. Syarat materialnya bukti-buktinya, kronologisnya, gitu, dan saksi-saksi harus terpenuhi itu. Makanya kalau money politik ini, Bung, nggak bisa main-main ini. Artinya itu bisa pidana pemilu juga, nggak kumdu juga itu, Bung, gitu. Oke, masuk ke pidana juga. Iya, gitu. Jadi betul-betul berhati-hati kita ini, gitu loh. Sehingga ketika ada, laporkan segera ke Bawaslu, siapkan buktinya, siapkan pelapornya, siapa terlapornya. Oleh itu tidak kita sarankan kepada siapapun untuk melakukan money politik, Bung. Karena sanksinya begitu berat ini, Bung, sanksinya. Tadi kita bicara mengenai larangan kampanye. Ya. Kita sudah bicara mengenai money politik. Ya. Artinya setiap calon-calon ini silakan memaksimalkanlah kampanye dengan strategi-strategi masing-masing. Betul. Baik itu dengan cara-cara yang pertemuan-pertemuan. Iya, pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, atau melalui media sosial. Oke, sekarang pertanyaan lagi, Bung, muncul. Calon-calon ini kan ada juga yang incumbent, ada juga yang memang dia baru mau masuk ke dalam dunia politik, atau mungkin dia tadinya sudah di dalam dunia politik, dia mau mencoba untuk memajukan daerah melalui pilkada nanti. Iya. Bung, kalau misalnya dia incumbent, kemudian dia punya fasilitas berupa balai-balai pertemuan, gedung-gedung pemerintahan. Nah, apakah itu bisa digunakan? Oke, begini, Bung. Gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati yang mencalonkan kembali menjadi pasangan calon untuk jadi kepala daerah di daerah masing-masing itu, pada saat kampanye itu dilarang menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya. Kemudian menggunakan kewenangannya, programnya,
kegiatannya yang terkait dengan jabatannya yang menguntungkan pasangan calon tertentu, bahkan merugikan pasangan calon tertentu wilayah lain. Kita boleh terbuka, Bung. Kita juga menyampaikan program-program ini kan juga harus menyampaikan juga kepada masyarakat secara terbuka apa program-program kita, sehingga fasilitas ketika kita pernah menjadi menjabat kemudian kita mencalonkan kembali itu dilarang, Bung. Oke. Jadi program-program yang menguntungkan pasangan calon tertentu dan merugikan pasangan calon tertentu itu dilarang untuk dilakukan. Bahkan bukan hanya kembali mencalonkan, Bung. Kepala daerah yang sedang menjabat juga dilarang menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Fasilitas-fasilitas yang disampaikan oleh yang diberikan oleh negara kepada pejabat tertentu gitu, pejabat yang memang dia menjadi pejabat di wilayah itu, contoh gubernur yang sedang menjabat gitu, kemudian bupati yang sedang menjabat, wali kota yang sedang menjabat, dia nggak boleh menggunakan fasilitas negara pada saat kampanye, Bung, terkait dengan jabatannya. Kemudian dilarang dia menggunakan kewenangannya, programnya, Bung. Kemudian kegiatan-kegiatan terkait dengan jabatannya selama masa kampanye. Itu untuk menguntungkan baik pasangan calon tertentu atau dengan menguntungkan pasangan calon, merugikan pasangan calon lain. Jadi ada pembatasannya, Bung, bagi kepala daerah yang menjabat atau kepala daerah yang kembali mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah. Intinya tidak boleh menggunakan jabatan, fasilitas negara, kemudian programnya gitu loh, nggak boleh, Bung. Bagaimana kalau pengarahan bagi kepala desa? Mengingat beberapa waktu lalu ramai nih, Bung, di daerah tertentu. Memang ini isu bola panas, tapi kita juga nggak tahu kebenarannya. Tapi maksudnya adalah ketika memang terjadi seperti ini, Bung, Iya. apakah itu termasuk dilarang? Dalam kegiatan kampanye, Bung, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan pejabat BUMN, Badan Usaha Milik Negara, pejabat Badan Usaha Milik Daerah, misalnya BUMD, aparatur sipil negara, ASN misalnya, anggota kepolisian, Polri, anggota TNI, kemudian kepala desa, Bung, atau sebutan lain itu lurah, dan perangkat desa atau sebutan lain itu perangkat kelurahan. Jadi itu tidak boleh, Bung, melibatkan pihak-pihak itu tadi. Kepala desa contohnya, kemudian lurah, perangkat desa gitu loh kan, atau perangkat kelurahan. Gitu. Kalau Bung ada seperti itu, laporkan segera. Gitu. Laporkan. Sanksinya diskualifikasi? Yang bukan, ini beda. Oh, berbeda. Mereka ada aturan lagi di dalam sepertinya ASN kan berbeda lagi. Itu di instansi masing-masing gitu loh. Kemudian TNI ada instansi masing-masing gitu loh. Oke. Kepala desa juga sama. Gitu. Kayaknya itu cocok kita bahas di episode lain. Artinya Iya. memang ini menarik karena jadi isu juga sebenarnya. Walaupun memang kita nggak tahu kebenarannya. Iya. Tapi ini juga warning juga buat teman-teman bahwa dalam artian kampanye ini kan terkait dengan banyak pihak, calon pasangan lain, kemudian tim sukses, kemudian masyarakat. Artinya memang banyak disorot. Ya. Jangan sampai memang apa yang dilakukan teman-teman, dilakukan tim sukses, ternyata malah menimbulkan suatu indikasi pelanggaran. Jadi, makasih banyak Bung Barat Terima kasih, Bung David. untuk materi yang diberikan. Semoga teman-teman, kalau memang teman-teman suka sama video ini, silahkan like. Jangan lupa subscribe dan bantu bagikan juga ke teman-teman lain, apalagi ke calon-calon kepala daerah nih. Iya, iya. Takutnya nanti mau kampanye offside. Kepala daerah, ke tim kampanye gitu. Iya, jangan sampai nanti semuanya kena Iya. diskualifikasi. Waduh. Jadi kami pamit. Salam perjuangan. Salam perjuangan.